Oke, balik lagi sama gua. Sekarang kita udah berada di chapter kedua, yaitu di sini materinya adalah CSS styling. Nah, di sini katanya homepage kita itu nggak punya style apa-apa gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menambahkan global CSS ke aplikasi kita. Yang kedua itu mengetahui dua cara berbeda dalam styling itu menggunakan Tailwind dan juga CSS modul. Yang ketiga, bagaimana cara mengkondisikan add class name dengan CSLX utility package. Oke. Untuk global package sendiri di sini kalau kita melihat katanya ya di subfolder UI, kita bakal ngelihat file dengan nama global.css. Kita bisa menggunakan file untuk add CSS rows to all the routes in your application. Jadi kita bisa menggunakan global CSS ini untuk semua semua routes di aplikasi kita gitu. Oke, kita bisa klik di bagian app, terus kita ke bagian UI dan kita klik di bagian global.css. Nah, di sini ini kita sudah menggunakan Tailwind CSS ya. Dan ini adalah CSS yang kita buat sendiri gitu atau kita buat manual. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan dua cara, Tailwind dan CSS modul. Nah, di sini kita disuruh menambahkan global CSS ini ke dalam layout.tsx. Jadi kita bisa buka lagi di bagian sini ya, di bagian folder app ini ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada layout.tsx. Kalian bisa klik aja di sini dan di sini kita disuruh import. Caranya kita bisa klik import langsung aja kayak gini, terus kita bisa klik app/ui/global.css. Oke, jangan lupa seperti itu. Oke, sekarang kita disuruh lihat nih web kita kayak gimana kalau kita refresh ya. Webnya akan menjadi seperti ini gitu. Jadi sudah ada stylenya ya, dari yang sebelumnya tidak ada stylenya menjadi ada stylenya gitu. Nah, di sini kita juga bisa mencoba ya menambahkan sebuah CSS gitu ya ke dalam page kita di page.tsx menggunakan ini ya, text blue. Jadi dia nanti akan menjadi warna biru karena di sini menggunakan Tailwind CSS. Nah, kalau kalian belum tahu juga kalian bisa klik di sini untuk dokumentasinya, kalian bisa cek-cek. Nah, di sini adalah text blue 500, berarti ini teks berwarna biru. Jadi blue ini akan berwarna biru dengan opacity-nya, bukan opacity sebenarnya, kayak pokoknya semakin besar angkanya itu di Tailwind itu akan semakin gelap gitu. Jadi semakin rendah misalnya text blue 100 itu akan semakin terang gitu warna birunya. Tapi kalau 500 ini akan semakin gelap gitu. Kita skip aja untuk itu, tapi kalau kalian mau coba, kalian boleh coba. Setelah itu kita bisa cek lagi di app.tsx. Kita bisa melihat menggunakan Tailwind ya di app.tsx. Oke, di sini sudah menggunakan Tailwind ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh copy paste di atas elemen P gitu di pack.tsx. Sini kalau kita lihat di atasnya P adalah ini ya. Oke, kita bisa paste di sini. Oke, berarti ini apakah di uncomment gitu ya? Coba kita skip dulu deh. Kita coba lihat di sini. Oke. Ternyata ini adalah sebuah segitiga ya. Kalau kalian lihat di sini segitiga berwarna hitam. Gitu berarti kita bisa cek di sini. Oke, di sini ada kuisnya juga. Di sini ditanyain apa shape yang kalian lihat dari kode di atas ini. Nah, tadi kan kita udah lihat ya kalau ini kodenya adalah triangle atau segitiga berwarna hitam. Berarti yang C jawabannya. Oke. Lanjutnya di CSS modul. Nah, di sini kita katanya disuruh bikin sebuah file dengan nama home module.css di dalam subfolder UI. Kita coba ya di sini. Kita klik add aja ya di sini. Oke, terus kita paste home module. Oke, terus kita bisa copy paste aja kode di bawah ini untuk membuat shape-nya. Setelah itu kita paste di sini, kita save. Nah,
di dalam pack.tsx kita disuruh import lagi nih. Kalau yang tadi kan kita importnya global ya, kalau ini importnya modul. Jadi untuk CSS untuk home itu sendiri gitu, jadi tidak dipakai di root lainnya gitu, jadi di bagian index gitulah ya, di home gitu. Jadi kalau kita misalnya mempunyai roots dashboard gitu, nah si CSS home ini itu nggak akan dipakai gitu, jadi beda kalau yang global dengan yang modul CSS ini gitu. Oke, kita bisa melakukan import style seperti ini. Kita bisa balik ke bagian pack.tsx, bener kan ya? Oke, di pack.tsx kita klik import, kita ketik import styles from add / app UI. Tadi kita bikin namanya apa? Home ya? Wait, kita bikin di mana ya tadi? Oke, home module.css ya. App UI home module.css. Oke, setelah itu kita disuruh menggunakan class name shape-nya itu sendiri di bawah folder di bawah tag main gitu ya. Di sini ada tag main. Nah, di sini kita disuruh ganti menggunakan shape itu. Coba ya kita ganti. Kita menggunakan kurung kurawal styles dot shape. Nah, oke. Kalau kita bisa cek lagi di sini, styles itu diambil dari sini ya, karena kita mengimport styles dari modul home gitu ya, CSS home. Nah, kenapa ini shape? Karena untuk kelasnya sendiri kita membuat shape di sini. Kalau kalian membuatnya shape X, berarti di sininya juga kalian styles.shapeX kayak gitu. Oke. Setelah itu coba kita cek lagi. Oke. Di sini muncul shape-nya dengan segitiga ya, seperti yang di bawah. Oke. Shape-nya sudah muncul. Oke, di sini ada quiz lagi. Apa benefit atau manfaat menggunakan CSS modul gitu. Sini kalian bisa jawab. Increase global CSS classes, making them easier to manage across different file, provide and make CSS local scope, by default reducing risk. Nah ini ya, manfaat kita menggunakan CSS modul itu adalah memberikan jalan untuk membuat CSS class secara lokal gitu ya kepada komponen secara default untuk mengurangi konflik dari styling itu sendiri gitu. Bentuk selanjutnya itu CSLX library. Oke, di sini juga ada dokumentasinya disediakan, kalian bisa cek. Jadi di sini CSLX itu bisa seperti ternary option gitu ya. Kalau kalian pernah mencoba ternary option. Jadi di sini ada BG gray 100, text gray 500 jika statusnya adalah pending. Tapi kalau paid itu backgroundnya adalah warna hijau dengan warna teksnya adalah putih kayak gitu. Nah di sini kita suruh cari nih CSLX di code editor kita, komponen apa yang digunakan untuk untuk conditionally apply class name. Nah caranya kalian bisa klik di bagian tanda seperti kaca pembesar, terus di sini ada search, kita bisa paste aja CSLX. Nah di sini kan ada banyak ya, kalian bisa lihat nih, ada status, pagination, breadcrumbs, latest invoice, dan juga ada button. Di sini pilihannya adalah status, pagination, table status, nav links, dan juga table. Berarti pilihannya ini adalah status dan pagination gitu. Kita bisa klik check answer dan yes, this is correct. Nah di sini juga kita bisa katanya styling aplikasi Next.js kita menggunakan Sass yang memperbolehkan kita untuk mengimport CSS dan SCSS file. Dan juga kita bisa menggunakan CSS in JS libraries seperti Styled.jsx, Styled Components, dan juga Emotion. Nah, di sini kita juga diberikan dokumentasi dari CSS itu sendiri gitu.
Oke, untuk chapter 2 berarti sudah selesai, kita bisa lanjut ke next chapter.